Kita lanjutkan dialog, saya langsung ke Prof. Alex. Prof, apakah Anda melihat kemerdekaan Palestina semakin kesini semakin seperti sebuah ilusi saja? Netanyahu terakhir mengatakan bahwa 70% wilayah di Israel, di Gaza akan diduduki, bahkan meluas sampai ke Lebanon Selatan. Ya, itu pernyataan terakhir dari Netanyahu ya, berarti 70%, berarti tinggal 30%. Ya. Sangat menyedihkan ya kalau itu terjadi, karena bagaimanapun yang diinginkan itu adalah keseluruhan dari wilayah itu setidaknya menjadi basis wilayah yang memberikan kemerdekaan kepada rakyat Palestina. Ya, jadi apa hasil dari konflik yang sedang terjadi saat ini itu sangat berpengaruh terhadap seperti apakah negara Palestina yang nanti mau merdeka itu. Itu sangat menentukan ya. Nah, sehingga kita melihat bahwa perjuangan untuk kemerdekaan Palestina itu jangan sampai padam, jangan sampai kendur gitu ya. Nah, ini kembali kepada Indonesia sebagai salah satu yang negara yang paling aktif menyuarakan itu kan, supaya itu tetap diperjuangkan demi keadilan ya. Nah, karena kita di dalam amanatnya pembukaan UUD 45 itu kemerdekaan adalah hak segala bangsa ya. Nah, itu jangan sampai kita lupakan. Meskipun Indonesia tidak bisa berjuang sendiri ya. Nah, saya agak ragu itu elit-elit di Timur Tengah itu sendiri, begitu mereka bergantung kepada Amerika Serikat nanti mereka masih memperjuangkan itu. Apakah mereka bisa say no kepada Trump atau say no kepada Netanyahu kalau sudah ada ketergantungan secara militer, perlindungan militer yang saya bilang tadi ya. Kalau juga pendekatan ekonomi Trump itu berjalan ya. Pendekatan ekonomi itu kan berarti mengutamakan apa yang dibutuhkan oleh kapital. Kapital itu selalu memerlukan stability. Anda tidak bisa cari keuntungan kalau tidak stabil. Orang-orang yang bekerja dengan kapital yang besar itu menginginkan kepastian kapan return of investment itu. Trump ini kan orang pebisnis ulung kan. Kalau dia kerahkan mobilisasi kapital ke sana, dia sudah perhitungkan sekian tahun saya harus dapat untung. Ya kan? Dan untuk dapat keuntungan itu perlu kestabilan. Kestabilan menurut siapa? Sekali lagi kestabilan menurut pengertiannya Washington. Kepastiannya menurut Amerika, terms of reference. Kerangka acuannya itu nanti dia tentukan begitu ya. Nah, ini yang menjadi tanda tanya prospek untuk kemerdekaan Palestina dan wilayah yang utuh itu apakah masih bisa dipertahankan, memang akan menjadi tanda tanya ke depan. Tapi kita tetap tidak bisa diam, kita tetap bersuara. Tetap Prof, bersuara ya. Bagaimana perang di Gaza dan juga tingginya angka korban sipil hingga hari ini mempengaruhi momentum perluasan Abraham Accords atau perjanjian Abraham Plus itu? Apakah ini menahan, memperlambat atau justru sebenarnya memaksa desain baru normalisasi yang sebenarnya bergerak diam-diam di balik layar? Ya, ini akan berpengaruh juga terhadap ruang gerak bagi Israel untuk melakukan agenda atau melaksanakan agendanya di Gaza. Sekarang saja terakhir yang seperti Anda katakan tadi, Pak Netanyahu sudah mengklaim mau menguasai 70%. Iya. Berarti tinggal 30% ya kan. Itu sudah menunjukkan bahwa ke depan itu akan menjadi tantangan yang luar biasa ini perjuangannya Mas Gilang dan teman-teman ini supaya pemerintah kita tetap berusaha supaya kemerdekaan itu penuh dalam pengertian sesuai aspirasi dari dulu ya, rakyat Palestina, dan juga penuh dalam pengertian wilayah yang diperoleh itu jangan sampai diambil lagi tapi utuh diberikan dalam satu koeksistensi damai, two state solution. Ya, two state solution, nggak bisa ditawar. Two state solution itu bukan berarti Palestina berkurang wilayahnya, tetapi penuh tetap diperjuangkan untuk satu kemerdekaan dan kebebasan seperti yang dinikmati bangsa lain. Mas Gilang, terakhir, perjuangan apa saja yang sedang dan akan Anda terus lakukan? Perjuangan yang terus kita lakukan untuk kemerdekaan Palestina tentu kita menyuarakan terus-menerus baik di media sosial ataupun di media di dalam fakta
kita terus menyuarakan kemerdekaan bagi rakyat Palestina dan menginginkan atau menekan kepada pemimpin-pemimpin negara Islam terutama di Timur Tengah untuk bagaimana memperjuangkan kemerdekaan atau bagaimana kemerdekaan Palestina itu bisa diwujudkan bersama gitu. Jadi itu yang terus kami suarakan dan tidak pernah kendor. Dan di sisi lain kita di sini mahasiswa Indonesia pun sering mengadakan semacam upacara atau yang menekan pemerintah di sini pun untuk bagaimana terwujudnya kemerdekaan Palestina. Jadi di sini banyak kegiatan-kegiatan yang mendukung aktivitas kemerdekaan Palestina. Itu yang bisa kami perjuangkan sejauh ini. Oke. Terakhir, Prof. Alex, gagasan normalisasi ini kan sangat sensitif ya, terkait dengan Israel kan itu sangat sensitif, apalagi kita negara dengan penduduk Muslim terbesar begitu. Bagaimana publik kemudian mengaitkannya dengan sikap terhadap Palestina dan juga agresi Israel di Gaza? Bagaimana publik harus bersikap? Bagaimana harus melihat secara objektif? Ya, publik tentu saja berharap agar pemerintah memperjuangkan secara sungguh-sungguh ya. Karena tadi yang seperti kita bicarakan sebelumnya, ini kan selalu ada dua kepentingan kan, kepentingan elit ya, kepentingan kapital, kepentingan rejim dan kepentingan arus bawah. Nah, Indonesia harus memilih ini, dia pemihakannya kemana ini ya, di dalam kita mengawal menuju Palestina merdeka, two state solution itu. Kita harus secara kritis memilah-milah mana kepentingan genuine dari rakyat Palestina yang kita perjuangkan sejak Dasar-Sila Bandung, dan mana kepentingan yang hanya ujung-ujungnya itu kepada elit, kepada kapital, dan kelangsungan dari rejim itu. Nah, itu kan dua hal yang berbeda ya. Nah, disitulah tantangan bagi kebijakan luar negeri Indonesia supaya kita tetap berjuang, tapi juga harus kritis memperjuangkannya. Terkait Palestina, kebijakan luar negeri yang kita ambil sudah on the right track? Ya, kita saat ini sudah on the right track di bawah Presiden Prabowo. Hanya harus ingat tadi catatan kritis tadi dari Mas Gilang, juga saya garis bawahi bahwa selalu ada dua kepentingan yang tarik menarik gitu ya, kepentingan elit dan kepentingan arus bawah. Ya, arus bawah inilah yang harus kita perjuangkan karena kita memperjuangkan keadilan ya, kemerdekaan hak segala bangsa. Dan itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Itu adalah harga mutlak. Baik. Betul. Prof. Alexius Jemandu, Guru Besar Politik Internasional UPH, terima kasih atas pencerahan Anda hari ini. Dan Gilang Fazlur Rahman, Sekjen Pengurus Cabang Istimewa NU, langsung dari Amman, Yordania. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Sehat selalu, jaga diri selalu. Mas Gilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gilang, selamat berjuang dari Jakarta. Pemirsa, Abraham Accords Plus menjadi salah satu babak baru dalam pergeseran geopolitik Timur Tengah dengan sejumlah peluang dan tantangan yang masih terus bergulir. NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.